Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di sini saya akan menjelaskan ya kenapa ini ya seperti ini ya. Jadi telur itu tidak bisa menetas ya, atau biasanya pas mau menetas sudah mipil tapi apa ya, tidak bisa keluar. Itu penyebabnya bukan hanya pas pas waktu saat menetas saja ya. Kebanyakan bilangnya kelembapan, enggak juga ya sahabat ya. Itu cuma salah satunya. Perlakuan kita yang dari awal pertama awal pertama memasukkan telur juga sangat sangat berpengaruh ya sahabat ya, dari awal ya. Perlakuan selama menetaskan bisa karena suhu tidak stabil, kurangnya pembalikan juga bisa. Itu membuat embrio tidak berkembang dengan sempurna. Contohnya di sini ya sahabat ya. Ini juga yang terakhir netas ya. Teman-temannya sudah pada keluar, ini yang terakhir ya. Nah, jadi bagian kuning telurnya belum keluar ya. Maksud saya belum masuk, guys, belum masuk ke perut ya. Jadi pusarnya masih di luar. Itu juga biasanya ya penyebabnya. Jadi yang ada yang tidak bisa keluar itu saya pecahkan. Yang bagian pusarnya memang belum masuk ya. Jadi perkembangannya memang tidak sempurna. Jadi dia tidak bisa memutar bagian tubuh untuk melubang jangkang. Ini kebetulan bisa ya, cuma itu juga tadi dibantu ya. Memang kualitas telur juga berpengaruh ya sahabat ya. Kalau sahabat menetaskan telur yang agak besar, kurang normal, artinya lebih besar ya dari yang lain ya. Itu biasanya bagian putihnya agak lebih banyak ya sahabat ya, bagian putih telurnya. Jadi untuk menetasnya pun kayak tidak bisa dia perlu mengeringkan bagian dalamnya dulu saya sahabat ya. Kalau sudah selesai baru dia keluar. Begitu juga dengan telur yang agak kecil ya, dari yang semestinya. Itu biasanya yang bagian bagian putih telurnya itu agak kurang ya, dan kalaunya bagian kuningnya agak besar, jadi dia agak padat ya di dalam tuh, jadi dia sulit untuk keluar. Itu juga masalahnya seperti ya. Tapi yang kebanyakan itu karena telur tidak berkembang dengan sempurna ya. Kebanyakannya itu dari perlakuan ya. Pertama itu pembalikan ya. Pembalikan itu bukannya hanya sekedar meratakan suhu, tapi juga yang paling penting itu mengubah posisi kuning telur ya. Ya kan, masa kuning telur itu lebih berat daripada putih telur. Putih telur kalau dia dipanaskan itu agak mencair, otomatis kuning telur akan turun ke bawah. Yang bahaya itu kalau dia sudah melekat pada cangkang. Nah, itu bisa membuat perkembangan embrio itu tidak sempurna ya sahabat ya. Ini 95% netas tadi ya. Saya coba gabung sama itik. Ada telur itik, kasanya ada 3 butir, satu aja yang bagus ya. Soalnya untuk suhu itik sama ayam itu beda ya. Nah, ini itik satunya juga tidak ini ya, perkembangan embrionya juga tidak sempurna ya. Nah, ini soalnya suhunya beda ya sama ayam dan itik, perlakuannya pun berbeda juga ya sahabat ya.
jadi jangan coba digabung ya. Ini saya cuma kemarin mau uji coba saja ya sahabat ya, uji coba praktek yang kabin suntik itik, lihat apakah ada fertilitasnya. Ternyata ada ya sahabat ya, dari 3 pertil 3 ya, dengan sistem EB. Ini serati bangku, ini betinanya itik MA, itik ratu, jantannya mentok ya. Jadi usahakan untuk suhu itu harus harus stabil ya sahabat ya. Yang bahaya itu kadang mati kadang hidup lampu. Kalau saya cuma sekedar 6 jam mati lampu nggak masalah ya sahabat ya. Tapi kalau sejam mati sejam hidup, habis itu hidup mati lagi hidup lagi, itu yang bahaya ya. Biasanya dalam 100 telur biasanya ada saja ya sahabat yang yang ada seperti itu ya, 1, 2 atau 3 butir, wajar ya sahabat ya. Itu masih dalam tahap wajar, soalnya untuk panas ini kan tidak merata ya, dari sini ke ujung sana juga ya, biasanya nggak sama ya, pasti ada perbedaan. Mungkin itu saja ya sahabat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah sebisanya saya jawab ya, sesuai dengan pengetahuan. Assalamualaikum.